Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mantap. Akhirnya turun juga surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, yang tentunya membuat para keluarga penerima manfaat baik bantuan PKH maupun BPNT semakin deg-degan ya sahabat YouTube. Namun deg-degan di sini tergolong deg-degan yang bahagia ya, karena bantuan baik PKH maupun BPNT akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Dan tentunya di video kali ini channel Diari PKH juga menghimbau kepada keluarga penerima manfaat agar jangan melakukan ini terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang jangan dilakukan oleh keluarga penerima manfaat terlebih dahulu? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja di sini kami para SDM pendamping ya sosial program Keluarga Harapan telah mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentunya ini terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ya sahabat itu. Kemudian kita juga mendapatkan salinan surat pemberitahuan terkait dengan penyaluran bantuan BPNT untuk periode Januari, Februari, dan Maret yang akan segera dicairkan juga, yang mana surat ini berasal dari PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira isi dari surat tersebut apa? Tentunya ini wajib disimak oleh para keluarga penerima manfaat supaya keluarga penerima manfaat ini tidak ketinggalan informasi tentunya dan juga tidak gagal paham ya sahabat YouTube. Oke, langsung saja ini saya baca yang pertama, surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal 18 Februari tahun 2022, nomornya adalah 150-DI.01-2-2022, perihalnya terkait dengan pemberitahuan bantuan sosial PKH. Yang terhormat, SDM atau Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan seluruh Indonesia di tempat. Bersama ini disampaikan bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jaminan Sosial telah melakukan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 tahun 2022 untuk bulan Januari hingga Maret atau tahap 1 tahun 2022 ya. Karena bantuan PKH ini kan dicairkan per triwulan sekali ya sahabat itu. Dengan menggunakan data penyaluran tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan kondisi terbaru di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, jadi acuan untuk penyaluran bantuan PKH tahap 1 ini adalah data penyaluran tahap keempat tahun 2021 kemarin yang memang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini di DTKS-nya ya sahabat itu. Misalnya apabila ada yang terindikasi PNS, ataupun yang terindikasi sudah mampu, atau yang terindikasi sudah tidak memiliki komponen PKH, dan di data DTKS-nya ini sudah diperbarui datanya, insya Allah keluarga penerima manfaat yang sudah saya sebutkan tadi di tahap 1 tahun 2022 ini kemungkinan besar bantuannya sudah tidak bisa diterima lagi karena memang sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH ya sahabat itu. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, seluruh SDM PKH agar segera melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Kabupaten atau Kota, dan bersama-sama menginformasikan serta mendorong KPM PKH di wilayah dampingannya masing-masing untuk melakukan pencairan sesuai dengan ketentuan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Keluarga Heri Kris Sri Tanto. Nah sahabat itu,
Ini informasinya pada tanggal 18 Februari kemarin suratnya diturunkan ya. Dan berdasarkan informasi yang kita terima dari siaran pers yang berasal dari Menko PMK, untuk bantuan PKH ini akan mulai disalurkan pada tanggal 21 Februari atau tepatnya hari Senin besok ya sahabat YouTube. Itu masih mulai dan akan terus berlangsung proses penyaluran tersebut hingga akhir bulan Februari tahun 2022 atau mungkin bahkan bisa saja menginjak di bulan Maret tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang mungkin di hari Senin di tanggal 21 masih belum masuk bantuannya, masih belum masuk saldo bantuan PKH-nya, sabar saja karena itu masih bertahap ya sahabat YouTube. Dan untuk bantuan PKH ini mekanismenya masih sama, menggunakan kartu KKS secara non tunai melibatkan Bank Himbara tentunya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube semua, tentu apabila masih belum menerima informasi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing, yang perlu dilakukan oleh sahabat YouTube semua adalah menahan diri untuk mengecek sendiri di mesin ATM ataupun di agen bank terdekat ya sahabat YouTube, karena kemungkinan besar ini prosesnya masih sama dengan yang tahap keempat tahun 2021 kemarin, yaitu si KPM ini harus dilakukan foto ya beserta bukti stroke pengambilannya ya sahabat YouTube. Jadi tunggu saja informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing, karena kita sendiri SDM PKH meskipun surat terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 dari Kementerian sudah turun, kita SDM PKH juga masih belum menerima SK pencairan ataupun terkait dengan SP2D atau data bayar ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja dan insya Allah secara bertahap nanti sesuai instruksi dari pendamping PKH-nya masing-masing, ini mulai hari Senin akan ada proses pencairan tentunya ya sahabat YouTube. Dan ini untuk informasi terkait dengan bantuan PKH ya. Kemudian yang kedua ini perihal petunjuk penyaluran bantuan BPNT tahun 2022 ya sahabat YouTube. Surat ini kita terima dari PT Pos Indonesia tentunya, karena berdasarkan siaran pers yang kita terima dari Menko PMK bahwasanya untuk bantuan BPNT ini juga akan mulai disalurkan pada tanggal 22. Namun dari surat PT Pos ini dari pihak pos akan mulai menyalurkan lebih awal, yaitu pada tanggal 20 Februari. Ini sudah dimulai ya sahabat itu. Dan yang sebelumnya ini menggunakan pihak Himbara ini akan beralih ke pihak PT Pos ya sahabat itu. Nah, suratnya bagaimana? Surat ini tertanggal pada tanggal 17 Februari tahun 2022 yang ditunjukkan kepada para IGM atau IM atau kantor cabang utama atau kantor cabang ya sahabat itu. Nah, diberitahukan bahwa Kementerian Sosial memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan pangan non tunai atau BPNT. Bahwasanya diberitahukan sebagai berikut. Di sini ada 10 poin ya. Poin yang pertama, jumlah penerima BPNT yang akan disalurkan secara nasional sebanyak 18,8 juta KPM. Kalau melihat jumlah total KPM ini 18,8 juta, maka ini termasuk KPM BPNT PKH ya, dan juga KPM BPNT murni non PKH ya sahabat itu. Yang kedua, bantuan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan dan dibayarkan tiap 3 bulan atau per orangnya adalah Rp600.000 selama 1 tahun sahabat YouTube. Nah, kalau mengacu seperti ini, sepertinya bantuan BPNT ini akan dibayarkan per bulannya Rp200.000 dan akan disalurkan tiap 3 bulan. Nah, jadi per orangnya akan mendapatkan Rp600.000 ya sahabat YouTube. Kemungkinan ini nanti tidak akan berbulan lagi, namun akan menjadi per 3 bulan sekali, namun sekali penyaluran adalah Rp600.000 ya sahabat YouTube. Dan ini dibayarkan secara tunai ya sahabat YouTube, secara tunai, bukan dalam bentuk sembako lagi. Kemudian pembayaran mulai dilakukan tanggal 20 Februari 2022. Pembayaran dilakukan selama 14 hari atau hingga akhir bulan Februari ya sahabat YouTube. Kemudian poin yang kelima, mekanisme pembayaran dilakukan dengan 4 pola, yaitu komunitas. Komunitas ini biasanya
dilakukan di daerah yang jauh dengan akses ya sahabat YouTube. Jadi daerah terpencil biasanya ini menggunakan komunitas. Kemudian kantor pos, jadi kalau yang dekat dengan kantor pos kemungkinan pengambilannya melalui kantor pos. Jadi para KPM ini bisa datang mengantri di loket kantor pos untuk mengambil bantuan BPNT ini. Kemudian pola yang ketiga diantar ke tempat penerima atau istilahnya door to door. Ini mungkin bagi beberapa wilayah untuk mempercepat tentunya ini digunakan pola door to door, mendatangi masing-masing rumah keluarga penerima manfaat. Kemudian pola yang terakhir menggunakan e-warung himbara. Ini yang dimaksud e-warung himbara ini kemungkinan besar karena sudah menjadi kebiasaan penyaluran bantuan BPNT ini disalurkan di e-warung himbara. Tentu nanti ada petugas pos yang datang ke e-warung tersebut untuk melakukan proses pembayaran. Sama halnya dengan bantuan BST, ada kalanya bantuan BST itu petugas pos ini mendatangi masing-masing desa atau kelurahan, di mana para keluarga penerima manfaat bantuan BST ini datang ke kelurahan mengantri menunggu panggilan untuk mengambil bantuan BST. Kurang lebih seperti itu ya sahabat YouTube. Yang dimaksud e-warung himbara ini kemungkinan besar adalah hanya sebagai tempat proses pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT POS ya sahabat YouTube. Kemudian yang poin ke-6, proses bayar harap memperhatikan protokol kesehatan ketat dan tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah banyak dan lama. Oleh sebab itu ini pihak PT POS sedang bekerja keras tentunya ya, berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini tentunya supaya tidak ada penumpukan massa dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama ya sahabat YouTube. Tentunya ini tujuannya untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 varian Omicron ya. Kemudian poin yang ke-7, segera lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain Pemda dan Keamanan, Dinas Sosial, e-warung dan pendamping BPNT. Nah, untuk pendamping BPNT ini masih pendamping yang lama yaitu TKSK ya sahabat YouTube, atau meskipun bukan dari lapisan TKSK ada istilahnya pendamping BSP ya sahabat YouTube, bantuan sosial pangan. Kemudian yang poin ke-8 ada ini segera buatkan jadwal bayar dan rekrut petugas sehingga pembayaran selesai dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Jadi ini pihak pos ini diminta untuk merekrut ya pegawai atau petugas baru dalam proses percepatan pembayaran ini supaya proses pembayaran selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya sahabat YouTube. Dan ini masing-masing daerah pos ini juga sudah menerima data keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Tentu mereka selepas itu akan membuat jadwal tentunya ya. Kemudian poin yang ke-9 adalah alokasikan petugas bayar dan geotek untuk percepatan kegiatan geotek dan foto rumah KPM. Jadi kemungkinan besar ini petugas untuk geotek dan juga memfoto rumah KPM ini ada tersendiri. Entah ini nanti dari pihak pos sendiri atau dari pihak pendamping baik PKH ataupun TKSK, ataupun dari pihak petugas desa atau dari pihak kecamatan ya sahabat YouTube. Tentu masing-masing daerah akan berbeda-beda ini ya. Kemudian poin yang terakhir, proses pembayaran dengan melakukan scan barcode, face recognition, foto penerima plus KTP, foto rumah KPM serta geotek rumah KPM. Jadi semakin lengkap ya sahabat YouTube. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah sahabat YouTube, ini sudah sangat jelas terkait dengan bantuan BPNT. Bantuannya secara tunai ya sahabat YouTube, dan diberikan per orangnya Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan, dan kemungkinan besar ini nanti akan dicairkan per 3 bulan sekali kayaknya ya. Kalau melihat di poin yang kedua ini saya bacakan ulang, bisa sahabat YouTube semua pahami bersama ya. Bantuan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan, dibayarkan tiap 3 bulan per KPM Rp600.000 selama 1 tahun. Nah, jadi sahabat YouTube semua bisa mengartikan sendiri lah ya.
Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga proses penyaluran bantuan sosial baik PKH maupun BPNT ini diberi kelancaran, tidak ada halangan sedikit pun, sehingga bantuan bisa diterima oleh para keluarga penerima manfaat secara utuh dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan juga meringankan beban pengeluaran para keluarga penerima manfaat di masa pandemi virus COVID-19 ini tentunya. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.